Atas kesempatan waktu tanpa mengganggu pekerjaan yang adik-adik mas-mas lakukan. Hari ini mas-mas dan mbak-mbak adalah pahlawan devisa negara. Saya minta tolong keahlian dan kemampuan adik-adik, mbak-mbak, mas-mas di pabrik ini harus disyukuri. Kita susah mencari lapangan kerja karena kita tidak punya keahlian. Tetapi adik-adik, mbak-mbak di sini sudah punya keahlian. Jangan sampai karena panas sedikit dengan moralnya turun. Tetapi ini adalah pengalaman kerja yang bisa mengangkat ekonomi keluarga adik-adik, mbak-mbak, dan orang yang di rumah. Sekaligus mengangkat ekonomi perusahaan, sekaligus mengangkat devisa daripada wilayah Pemalang. Setuju? Setuju. Mulai sekarang adik-adik harus rajin bekerja, harus tahan banting, harus mampu lebih profesional dalam hal mengerjakan. Sing bagiannya bolongi benih serahkan mesin, sing bagiannya jahit. Nikmati yang ada. Saya yakin dan percaya bahwa pihak perusahaan akan meningkatkan kemampuan mbak, mas, adik-adik dengan lewat BLK di wilayah Pemalang. Daripada adik-adik nanti belum punya pengalaman kerja, saya yakin perusahaan Garmen adalah salah satu penopang ekonomi di wilayah kita. Banyak masyarakat kita yang pengen kerja seperti adik-adik, tapi dia tidak punya keahlian. Dia harus dilatih dulu, dia harus profesional dulu, baru masuk kerja. Tetapi adik-adik yang sudah bekerja di sini, syukuri bahwa kita sudah mampu semacam itu. Nanti lama-lama profesional. Oke? Tetap semangat, saya doakan rezekinya tambah. Doakan yang bujang-bujang cepat dapat jodoh. Doakan pulang dari sini dipanjangkan umurnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu, dia garmennya tekstilnya impor. Tetapi dia dikerjakan dengan tenaga lokal, kemudian diproduksi, dipasarkan di pangsa pasar lokal. Jadi dia tidak ada satupun garmen ini akan diimpor, ulang-ulangi diekspor. Karena dia pangsa pasarnya lokal, beliau ini sudah punya spot-spot penjualan di seluruh toko outlet yang dia punyai. Sehingga dia tidak mengenal tata niaga garmen yang sampai sekarang mulai lesu. Tekstil yang mulai lesu dan sebagainya. Karena apa? Dia sudah siap pasar. Kemudian saya tanya sama beliau ini, kenapa tidak diekspor? Saya nanti akan tujuannya ekspor, Pak. Tetapi untuk kebutuhan dalam negeri kami sudah mencukupi. Artinya di situ ada optimisme dari para pengusaha garmen bahwa garmen kita itu bisa hidup asalkan dia bisa bersaing. Permasalahannya adalah bagaimana Jawa Tengah nanti ke depan dia menggunakan para tenaga atau karyawan yang siap pakai. Jadi tidak ada istilah bahwa di Jawa Tengah itu lapangan pekerjaan tidak ada. Yang ada adalah sumber daya manusia yang siap pakai. Sehingga ke depan harus punya BLK, Balian Lantai Kerja di wilayah kita yang banyak. Sehingga para pencari kerja dilatih dulu, mereka siap pakai masuk di wilayah garmen atau usaha lainnya. Permasalahannya anak kita kan kadang-kadang nyuwun sewu agak pengen instan, sehingga kena panas sedikit keluar, kena gajinya atau apa jenis kurang gak enak sedikit keluar. Akhirnya dari pihak perusahaan juga bingung untuk mencari orang yang siap pakai susah. Susahnya apa? Dia harus mulai BLK tersendiri. Itu mesin itu untuk bikin lubangnya kancing itu di Jawa Tengah hanya 2. Di sini sama Ungaran. Di Indonesia belum ada. Ini kan luar biasa. Itu salah satu terobosan kreatif dari pihak perusahaan mengurangi karyawan karena kurangnya karyawan yang profesional. Pak, sektor tekstil itu kan rawan PHK ya Pak. Nah, Bapak solusi apa yang mau ditawarkan? Jadi, apalagi gempuran produk-produk Cina itu betul, kan itu salah satu banget, Pak. Yang harus kita laksanakan adalah mungkin ya salah satu penyebabnya para pengusaha tekstil harus bisa mereview terkait mesin-mesinnya. Harus diperbaiki, sesuaikan dengan konsumsi internasional. Kalau kita Cina sekarang di tekstilnya dia mesinnya baru harus perbaiki.
bisa mengikuti zaman. Yang kedua, harus ditekan keran terkait dengan impor, terutama bahan-bahan drafting. Drafting itu juga mengurus kaitannya. Tapi itu kan tata niaga itu tidak hanya kewenangan kita, tapi kewenangan dari pemerintah pusat yang harus kita diskusikan bersama. Sehingga tekstil itu ambilin minumnya Bapak. Tetapi yang kita perlu adalah bukan tekstil dan gearnya, karena hari ini saya berjumpa dengan gearnya. Ke depan untuk wilayah itu akan kita upayakan. Kita akan mendorong kolaborasi dengan kementerian lembaga lain. Ya, makanya kan di tempat kita itu kan program ke depan kan integrasi program pemerintah pusat kepada provinsi. Nah, integrasi itulah yang kita gunakan untuk mengakselerasi pembangunan wilayah kita. Sekalian terkait dari batik nasional ya. Kita pakai ini. Coblos nomor 2. Siap. Rekan-rekan sekalian, hari ini saya dikasih souvenir batik. Produk asli putra daerah lokal. Batik tidak hanya merupakan kain yang bermotif, tetapi batik merupakan identitas nasional yang sejak zaman dulu nenek moyang kita kerajaan-kerajaan yang dipakai oleh identitas para raja, kemudian para pejabat dan kita semua. Oleh karena itu, ke depan kita sebagai bangsa Indonesia, khususnya warga Jawa Tengah, harus nguri-nguri budaya dalam rangka Hari Batik Nasional untuk mempertahankan batik sebagai identitas kita nasional. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tenaga kerja di luar sana. Nama Pak? Meningkatkan mental, nomor satu mental. Karena ya banyak kita alami, banyak kita temukan sumber daya manusia di sini krisis mental, yang dimana lulusan dari sekolah-sekolah belum siap untuk bekerja. Oke, makasih Pak. Nama saya Anton Maruli Dolok Saribu. Bagian Pak? Factory Manager PT Mega Putra Garment. Oke.